Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Masih berstatus bebas bersyarat, 2 residivis kasus narkoba kembali ditangkap polisi. 2 pengedar sabu-sabu ditangkap polisi, salah seorangnya residivis. Curi kabel tembaga di gudang tempat bekerja, 4 buruh ditangkap polisi. Tim Phantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh menggerebek sebuah rumah di Kelurahan Padang Datar, Kecamatan Payakumbuh Barat, yang diduga sebagai tempat transaksi dan pesta narkoba pada Rabu pekan lalu. Di tempat ini, polisi menangkap 2 residivis narkoba yang masih menjalani proses bebas bersyarat. Roni Effendi alias Onit bersama rekannya yang bernama Muhammad Riki. Penggerebekan dilakukan usai menerima laporan dari masyarakat terkait aktivitas di rumah itu. Berdasarkan informasi itu, polisi yang menyelidiki dan menyamar sebagai pembeli hingga tersangka sepakat melakukan transaksi narkoba dengan anggota polisi yang menyamar. Dalam penggeledahan yang disaksikan perangkat kelurahan dan warga, polisi menyita sejumlah barang bukti narkotika, di antaranya 4 paket narkoba jenis sabu-sabu dan 2 paket ganja kering, telepon genggam, serta sepeda motor yang digunakan untuk transaksi narkoba. Dari lokasi itu, polisi mengembangkan kasusnya ke sebuah tempat penjualan telepon genggam di Jalan Lingkar Kota Payakumbuh. Di lokasi ini, polisi juga menangkap seorang pria yang bernama Randu yang memasok barang terhadap tersangka sebelumnya yang telah ditangkap. Kan berhasil diamankan beberapa orang pelaku yang sedang bertransaksi narkoba dan pesta narkoba. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di daerah Padang Datar, diamankan 3 orang pelaku yang disita barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan ganja. Dari keterangan pelaku tersebut bahwasanya barang haram tersebut didapat dari seseorang yang berada di Kelurahan Talang. Nah, kemudian kami lakukan pengejaran, di sana diamankan 2 orang pelaku dan disita uang hasil penjualan daripada narkoba tersebut. Hingga kini ketiga tersangka dan barang bukti masih ditahan di Mapolres Payakumbuh guna pemeriksaan lebih lanjut. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Akbar, apa keterkaitan si Akbar di situ? Keterkaitan. 2 pengedar sabu-sabu kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Pariaman di Nagari Malai Limo Suku, Kecamatan Batanggasan, Padang Pariaman. Salah seorang tersangka merupakan residivis dalam kasus yang sama. Sukardi dan Akbar ditangkap di rumah Sukardi yang jauh dari permukiman. Meski mengalami kesulitan saat melakukan penangkapan, polisi menemukan barang bukti sabu-sabu yang disimpan dalam kantong plastik hitam. Dalam keterangan polisi pada Jumat pekan lalu, Sukardi yang berstatus residivis memang telah menjadi target operasi karena meresahkan warga. Sepak terjangnya dalam mengedarkan sabu-sabu terbilang licik. Tersangka tak segan-segan berlaku brutal kepada warga jika ada yang mengganggunya. Dalam penangkapan ini, polisi menyita 3 paket sedang sabu-sabu, uang tunai Rp2.850.000, 3 buah telepon genggam, serta alat hisap sabu-sabu. Kita cobalah melakukan lidik dan menghimpun segala informasi yang ada di masyarakat. Memang tersangka inisial S panggilan isu ini agak ditakuti oleh warga di daerah tempat dia tinggal karena dia merupakan agak frontal, agak keras dalam apabila dia terusik kegiatannya. Nah, ini modusnya. Kedua tersangka dijerat polisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.
Mendapati laporan dari pemilik usaha, sejumlah petugas dari tim Opsnal Polsek Padang Timur mendatangi gudang sebuah pabrik di daerah Parak-Karakah, Kecamatan Padang Timur, Pusat Kota Padang, pada Jumat malam pekan lalu. Polisi bergerak cepat menangkap 2 buruh yang sedang tidur lelap di kamar mes mereka, yaitu Firman dan Bima. Keduanya dituduh mencuri kabel tembaga di tempat mereka bekerja. Sebelumnya, polisi telah lebih dulu menangkap 2 pelaku lainnya, yaitu Dede dan Dani. Keempat pelaku dibawa polisi ke Polsek Padang Timur untuk diperiksa. Setelah diinterogasi, keempat pelaku mengakui perbuatannya. Petugas juga menyita barang bukti berupa sebuah sepeda motor dan 1 set mesin pemotong kabel. Mesin itu dipakai para pelaku untuk mencuri 20 batang kabel tembaga di gudang tempat mereka bekerja. Mereka bersama-sama mencuri kabel di gudang pada malam hari. Hasil curiannya dijual kepada penadah dan hasil penjualan dibagi rata. Untuk yang diamankan, pertamanya kita amankan 2 orang dan setelah dikembangkan bertambah lagi menjadi 2 orang. Jadi sekarang ada 4 orang kita amankan dan kita tadi di Polresta Padang. Modusnya memang para pelaku ini adalah para pekerja di gudang. Jadi sewaktu hari libur, hari Minggu, untuk kerugian yang dilaporkan itu kurang lebih 40 juta. Akibat perbuatannya, pemilik tempat mereka bekerja mengalami kerugian hingga 40 juta rupiah. Keempat pelaku dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Ya bersama-sama. Korban pencabulan di Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang bertambah. Hingga Jumat pekan lalu tercatat, korbannya menjadi 43 orang. Ironisnya, korban tidak hanya santri, namun juga alumni ponpes ternama di Agam itu. Hal itu terungkap berdasarkan hasil investigasi dan penyelidikan yang dilakukan oleh tim investigasi dari Polresta Bukit Tinggi. Selain korbannya para santri yang masih aktif belajar di pondok pesantren, ada juga beberapa korban yang telah lulus dan menjadi alumni. Korban yang semula hanya 40 orang dan sekarang sudah bertambah jadi 43 orang. Diketahui dari pemeriksaan saksi, ya setelah pemeriksaan maraton di saksi kan setiap hari kita lakukan pemanggilan ya 3 orang atau berapa orang per hari ya tergantung kesiapan dari penyidik untuk pemeriksaan dari siswa MTI dan ada yang sudah tamat. Orang tua santri merasa kecewa atas peristiwa yang menimpa pondok pesantren, tempat anak mereka mengenyam pendidikan agama. Selama ini, ponpes ini dikenal terdepan di bidang keagamaan, dan kini tercoreng oleh ulah oknum guru yang mencabuli 43 orang santri laki-laki. Sangat tidak percaya dan sangat disayangkan kasus yang tidak yang tidak pantas, yang keji ini terjadi, apalagi di lingkungan yang penuh dengan Islami. Kedua orang oknum guru pondok pesantren itu telah dipecat oleh pihak ponpes dan saat ini menjadi tahanan polisi untuk diproses hukum lebih lanjut. Dina Amrina melaporkan dari Agam.